Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share aja tentang pengalaman yang kita sama-sama alami, yaitu pandemi. Apa sih jadinya kalau kita nggak ada pandemi yang kemarin? Alhamdulillah, kalau saya sangat bersyukur adanya pandemi ini. Jujur sangat-sangat bersyukur. Eh, Nanti akan saya jabarkan. Yang intinya adalah pandemi ini bisa bermanfaat ataupun krisis ini bisa bermanfaat untuk orang yang berpikirannya maju ke depan, alias mindset. Sedangkan orang yang punya fixed mindset, kerjaannya cuma nyalahin krisis, cuma berpikir pandemi bentar lagi berakhir, pandemi kita tunggu selesai aja, pasar melesu bentar lagi juga selesai dan lain sebagainya. Itu untuk pebisnis itu nggak banget lah. Kenapa? Karena mau sampai kapanpun krisis itu pasti ada. Jadi krisis itu kan pada hakikatnya adalah turunnya penjualan yang sangat drastis. Sedangkan naik turun penjualan itu ya sehari-hari dialami oleh pebisnis. Nggak akan mungkin penjualan itu stabil naik terus dari awal bisnis sampai 100 tahun, nggak mungkin. Tapi dia pasti naik turun, dan ketika turunnya drastis itulah namanya krisis. Jadi kesimpulan awalnya, saya alhamdulillah bersyukur sekali pandemi ini terjadi dialami oleh generasi kita. Kenapa? Pertama, yang saya alami ya, ini sharing aja, karyawan jadi loyal. Nah, jujur sebelum pandemi, karyawan saya itu 1 bulan itu kurang lebih 1 orang lah yang resign atau yang keluar. Ini mayoritas memang masalahnya adalah masalah kenyamanan bekerja atau eh, company culture. Biasanya kalau nggak cocok sama company culture-nya, nggak cocok sama teman-temannya, nggak cocok sama atasannya, nggak cocok sama saya, biasanya dia cepat untuk resign. Biasanya sebelum pandemi, qadarullah, saya itu 1 bulan 1 orang keluar. Itu capek, melelahkan sekali, ngedidiknya capek, nyarinya juga capek, interviewnya juga capek, itu melelahkan sekali. Dan alhamdulillah setelah pandemi di 12 bulan terakhir, saya cuma 1 orang yang keluar. Itu patut saya syukuri sekali. Karena apa? Ya itu nggak capek. Setelah saya tilik-tilik, ternyata memang karena lowongan pekerjaan kan sekarang lagi susah sekali, apalagi untuk orang-orang yang bukan di sektor yang lagi berkembang seperti kesehatan atau telekomunikasi. Itu berkembangnya luar biasa. Orang-orang yang bukan di sektor itu akan kesusahan masuk ke sektor tersebut. Alhasil ya orang jadi takut untuk resign. Jadi karyawan-karyawan saya juga jadi takut untuk resign atau berhenti dari perusahaan saya. Makanya mereka yang saya lihat sih, mereka itu maksain untuk nyaman. Mereka memaksakan diri untuk nyaman sehingga mereka nggak resign. Jadi dalam 12 bulan terakhir cuma 1 orang yang resign. Itu prestasi buat saya. Nggak tahu buat Anda seperti apa. Tentu tidak melupakan kami juga evaluasi apa sih yang membuat gak nyaman. Kami juga bebenah diri bagaimana sistem HR, sistem kerja yang bisa membuat orang nyaman dan bertahan di perusahaan kami. Itu yang perlu saya syukuri sekali. Jadi karyawan lebih loyal saat ini. Yang kedua, nah, meeting online. Ini masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi gara-gara pandemi ini semua orang meeting online. Jujur aja waktu sebelum pandemi, kalau meeting sih agak males sebetulnya. Karena apa? Harus keluar ongkos, harus keluar biaya, macet. Apalagi kalau meetingnya ada yang berbau pemerintah-pemerintah. Hampir 90% nggak pernah tepat waktu. Dia datang tepat waktu, tapi selalu ada bantalan gitu. Saya kurang suka. Misalkan rapat jam 9, aslinya mulainya jam 9.20. Memang udah cukup kumpul banyak, orang-orangnya banyak yang tepat waktu kok, 90% tepat waktu, tapi tetap aja dimulainya tuh selalu ada dikasih bantalan atau dikasih margin jam mulai. Itu kurang cocok aja buat saya. Jadi kalau rapat jam 9 ya mulai jam 9, berarti orang datangnya jam 8.50 atau 8.45, bukan diumumkan rapat jam 9, orang datang jam 9, mulai jam 9.20. Itu saya kurang cocok. Jadi itu costly buat saya. Costly-nya dalam apa? Dalam biaya, waktu, dan seterusnya. Apalagi kalau sampai meeting ke Jakarta dan lain sebagainya, sejujurnya cukup ngabisin, ya melelahkan. Tapi adanya meeting online ini, qadarullah, masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita jadi enak bisa meeting kapan saja, bisa meeting dengan siapa saja, lebih efisien, lebih tepat waktu juga. Wah, enak banget lah, alhamdulillah. Jadi menyisakan paling untuk yang meeting offline itu paling untuk apa ya,
Offline itu lebih ke keluarga, lebih ke teman lama yang memang butuh emosional, lebih butuh sentuhan emosi ya, atau apa ya, atau ya kedekatan emosional itu penting untuk offline. Tapi kalau untuk pekerjaan, saya rasa meeting online sudah mencakupi semuanya. Oke, itu perlu saya syukuri sekali. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Yang terakhir, nah ini yang luar biasa sekali, si pandemi ini membuat saya dan tim inovasi, berpikir keras untuk menelurkan inovasi. Jadi penjualan itu memang turun secara umum ya. Jadi ada beberapa sektor yang naik, seperti saya bilang tadi, kesehatan sama telekomunikasi itu jelas naik sekali. Tapi secara umum permintaan pasar itu memang turun. Nah, permintaan pasar turun kan kita tetap butuh revenue, kita tetap butuh omset untuk karyawan dan lain sebagainya. Kita butuh tetap berjalan roda operasional kita. Alhasil ya harus ada inovasi. Inovasi apa ya? Biar mendatangkan uang, mendatangkan omset yang bisa adaptif terhadap zaman di kala krisis pandemi ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya pandemi saya terpecut untuk mencari inovasi. Inovasi yang alhamdulillah diterapkan dan alhamdulillah berhasil, sebagian besar berhasil. Jadi sebenarnya inovasi itu ada dua, teman-teman. Yang pertama inovasi efisiensi, ini secara umum ya. Yang kedua ekspansi. Jadi kalau efisiensi itu apa ya, usaha minimal, hasil maksimal. Sebagai contoh, misalkan teman-teman biasanya memproduksi 100 piece jilbab, misalkan sebelum ada inovasi itu butuh waktu 3 hari. Sekarang untuk memproduksi 100 jilbab setelah ada inovasi ternyata cukup 1,5 hari dan seterusnya. Itu efisiensi dan itu mengurangi biaya. Sehingga pos-pos biaya aja bisa kita kurangi, bisa dialihkan ke yang lebih bermanfaat, bisa nambah bonus karyawan, bisa nambah R&D produk baru, bisa nambah iklan dan lain sebagainya. Itu inovasi untuk efisiensi. Lalu yang kedua, inovasi untuk ekspansi. Jadi ekspansi di sini maksudnya yaitu untuk mengembangkan pasar. Jadi kayak iklan itu untuk ekspansi. Jadi iklannya diulik-ulik lagi, inovasi baru untuk iklan, untuk menggapai user-user baru, menggapai pasar-pasar baru, atau R&D produk baru, yaitu menelurkan produk-produk baru yang cocok untuk krisis ini. Contohnya krisis pandemi ini salah satu inovasi yang ditelurkan oleh kami adalah produk masker. Jadi masker sebenarnya udah umum ya. Jadi sebelum pandemi saya nggak kepikiran membuat masker dari limbah produksi. Jadi limbah produksi kami, jadi kami kan jualan baju muslim ya, khususnya baju muslim anak. Jadi kain itu dipotong untuk menjadi suatu gamis anak atau jilbab anak. Ada kain-kain sisanya. Jadi sebelum pandemi kain-kain tersebut kami buang. Nah setelah pandemi, qadarullah, kami berpikir keras, kenapa nggak buat masker? Nah, alhamdulillah dibuatlah masker. Ya lumayan, daripada dibuang, jadi ada value-nya, yaitu si masker tersebut. Dan masih banyak-banyak lagi. Jadi buat teman-teman di sini pebisnis yang nonton video ini, kalau ternyata teman-teman masih menyalahkan pandemi yang membuat teman-teman penjualannya turun, segeralah bertaubat. Karena sebenarnya banyak sekali hikmah yang didapat dari pandemi ini. Termasuk saya turut bersedih bagi yang keluarganya kehilangan, sampai keluarganya sampai meninggal, merasa kehilangan. Ya itu juga ada hikmah di balik situ. Orang-orang jadi banyak yang mau berolahraga, orang-orang jadi hidupnya lebih sehat dan seterusnya. Jadi sebenarnya secara umum kita harus bersyukur dengan pandemi ini. Dan jangan lupa membantu orang lain. Memang ada orang yang nggak punya akses ke ilmu pengetahuan yang lebih baik, nggak bisa akses ke YouTube ya, contohnya kayak seperti pedagang-pedagang di pinggir sekolah. Mungkin dia betul-betul kesusahan karena memang mereka ya dari jenjang pendidikannya juga kurang, sehingga untuk berinovasi di era krisis ini akan sulit. Nah, untuk yang pebisnis seperti kita, yang pebisnis online atau yang melek digital seperti Anda nonton video ini, artinya Anda melek digital, ya berbagilah kepada mereka supaya meringankan beban pandemi mereka. Jadi rasa syukur kita dengan berbagi. Oke, itu aja sharing singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Seputar apapun, seputar video-video sebelumnya, seputar Facebook Ads, Google Ads, Lazada, Shopee, Tokopedia, ya tanya aja dulu. Kalau misalkan saya bisa jawab, insya Allah saya buatkan videonya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.